Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada saat ini kita masih berikan kesehatan, kenikmatan serta rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi likuiditas. Jadi di sini kami nanti akan memaparkan materi tentang pengertian, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan dari perhitungan analisis likuiditas. Baiklah, untuk menghemat waktu, sebelumnya izinkan kami untuk perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Gutianda. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan dari analisis likuiditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmahu li'an arifukum binafsi Laila biningrum wahuna sya'asroh ta'arif tahlil asuyulah wa fawaidi. 안녕하세요. 제 이름은 이스마일 비나입니다. 이런 성별의 물질문제와 유형을 설명했습니다. Baiklah, saya Laila Diningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga manfaat rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas ini dalam proses manajemen keuangan, matriks yang mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan juga kewajibannya. Jadi, analisis likuiditas ini biasanya dilakukan oleh auditor internal dan juga eksternal sebulan sekali atau 6-12 bulan sekali. Jadi rasio likuiditas ini dikatakan baik apabila perusahaannya memiliki rasio di atas 1. Jika rasionya itu di bawah 1, semisalnya 0,9, 0,8, itu perusahaannya tidak baik, yang dimana dinamakan ilikuiditas atau terkendala dari segi pemenuhan kewajibannya. Jadi rasio likuiditas ini bisa diartikan gambaran posisi uang kas perusahaan dalam melunasi dan juga memenuhi kewajiban perusahaannya. Jadi untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini nggak bisa 1 atau 2 kali saja, namun berkali-kali. Jadi akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini nggak bisa 1 atau 2 kali saja, namun berkali-kali. Jadi akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi nantinya itu berdasarkan nominal rasio likuiditas, stakeholder juga dapat menentukan bagaimana pandangan mereka terhadap perusahaan tersebut ke depannya. Adapun beberapa manfaat dalam rasio likuiditas bagi perusahaan ialah pastinya membantu mendapatkan gambaran posisi keuangan dalam perusahaan tersebut, menunjukkan bagaimana kekayaan asetnya saat ini, menunjukkan berapa banyak hutang dan juga uang yang ada, dan juga menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisis rasio likuiditas. Nah, jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama, kita bisa melihat perusahaan itu mampu atau tidaknya membayar hutang. Dan tujuan yang kedua, kita bisa melihat perusahaan itu dalam kategori apa, misalnya kurang sehat, sehat, ataupun tidak sehat. Nah, tujuan selanjutnya, kita bisa memprediksi penggunaan uang kas itu apa saja yang sudah digunakan. Dan tujuan yang terakhir, kita bisa mampu menopang keuangannya itu kurang dari 1 tahun. Adapun jenis-jenis dari analisis rasio likuiditas. Nah, jenis yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Jadi, ini merupakan cerminan dari perusahaan mampu membayar utang secara lancar atau tidak. Nah, adapun rumusnya yaitu total harta lancar dibagi dengan total hutang lancar dikali 100%. Nah, jenis yang kedua, rasio tetap. Nah, jadi rasio tetap ini merupakan kemampuan perusahaan itu membayar utang tepat waktu atau tidak. Nah, jadi ada rumusnya yaitu total harta lancar dikurang persediaan dibagi total hutang lancar dikali 100%. Nah, jenis yang ketiga ada rasio kas. Jadi maksudnya di sini kita bisa melihat
Kas ini bisa membayar utang secara lancar dan tepat waktu. Rumusnya yaitu total kas dibagi dengan total utang lancar dikali 100%. Jadi analisis likuiditas adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk menganalisis suatu laporan keuangan di sebuah perusahaan yang bersifat jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari analisis likuiditas. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membantu sebuah perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya seperti kewajiban utang, kewajiban kepada investor-investor yang telah berinvestasi kepada perusahaan kita. Kemudian yang kedua yaitu dapat membantu kita dalam menganalisis sebuah kelayakan kredit. Jadi analisis likuiditas ini dapat membantu kita apakah perusahaan kita dapat memberikan pinjaman kepada orang lain gitu. Karena kalau misalnya setelah kita analisis tidak dapat memberikan kredit kepada orang lain, maka hal tersebut sangat fatal dan ini dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membantu kita dalam melakukan analisis kelayakan investasi. Artinya ketika orang lain ingin berinvestasi kepada kita harus tahu nih apakah kita dapat melakukan pengembalian atau dapat melakukan pembayaran kepada investor tersebut gitu. Jika tidak, maka hal tersebut perlu dilakukan analisis likuiditas. Kemudian yang keempat ada untuk menjadikan dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah perencanaan keuangan, kita harus pelajari dulu tentang analisis likuiditas karena hal ini yang menjadi dasar dalam menentukan perencanaan keuangan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari analisis likuiditas. Kekurangan analisis likuiditas ini yaitu analisis ini hanya berfokus pada kondisi laporan keuangan perusahaan pada saat ini gitu. Artinya tidak ada memiliki gambaran mengenai laporan keuangan di masa depan. Yang kita tahu bahwa sebuah bisnis, sebuah perusahaan itu harus memiliki konsep yang berkelanjutan, artinya dapat berjalan untuk depannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah analisis likuiditas ini adalah analisis yang membantu dalam mengatur manajemen perusahaan dalam mengelola keuangannya, kemudian dapat membantu para investor apakah sebuah perusahaan itu layak atau tidak untuk kita berinvestasi, kemudian dapat membantu para kreditur apakah perusahaan dapat memberikan pinjaman kepada para kreditur atau tidak. Dan yang perlu dicatat yaitu bahwa rasio likuiditas ini harus dievaluasi bersamaan dengan konsep industri. Artinya harus bersamaan dengan industri yang saat ini sedang dijalankan. Kemudian disesuaikan dengan laporan keuangannya. Apakah sudah sesuai atau belum. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam kelakuan yang kurang mengenakan di video kami kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk pemateri sendiri. Mungkin itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.